عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن كان أولى به وسلم تسليما وبعد. Kaum muslimin rahimakumullah, bertemu kembali pada tadabbur Quran singkat ilmiah yang disyarikan dari tadabbur para ulama dari Al-Quranul Karim. Kali ini adalah tadabbur surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang pengasih lagi maha penyayang. Tema kita kali ini adalah kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seorang memuji karena kesempurnaannya. Sebetulnya kesempurnaan yang ada pada seseorang yang kita puji hanya sementara, atau kesempurnaan dalam satu sisi bukan sisi yang lain. Tidak ada makhluk yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa wahdahul mustahiqqu likulli hamdin. Allah Subhanahu huwa wahdahu al-mustahiqqu likulli hamdin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk dipuji dalam semua hal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, apapun yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya, semuanya sempurna. فَإِن كُنْتَ حَامِدًا لِأَجْلِ الْكَمَالِ فَإِنَّهُ Allah. Jika engkau memuji karena kesempurnaannya, maka yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memuji orang lain karena kesempurnaan, maka kesempurnaan itu hanya sedikit yang dia miliki. Dari berbagai sisi yang lain, sebetulnya dia kurang. Kalau kita memuji seorang karena kecerdasannya, bisa jadi keterampilan yang lain dia kurang. Itulah makhluk. Berbeda dengan Rabb kita, Allahu Jalla fi'ula, sempurna dalam segala sisi. Aulil ihsan fa'innahu Rabbul Alamin. Jika engkau memuji karena disebabkan dia telah berbuat baik kepadamu, maka Allah lah yang berhak untuk dipuji. Fa'innahu Rabbul Alamin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Allah ta'ala memberikan fasilitas, memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada semuanya, memberikan kebaikan yang begitu banyak tanpa disadari. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berhak. Ketika orang memberi kepada kita, kita puji. Tapi ingat ya, yang memberikan setiap detiknya kepada kita, memberikan kenikmatan yang besar tanpa terhitung jumlahnya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Yang pertama, ketika melihat kesempurnaan Allah, kita banyak memuji kepada Allah. Ketika kita melihat banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aulir raja'i fa innahu ar-Rahman ar-Rahim. Atau jika engkau memuji karena engkau berharap darinya sesuatu, pertolongan, kesembuhan, maka dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha sangat kasih sayang kepada hambanya, terutama orang-orang yang beriman. Sayang Allah kepada manusia secara umum, baik yang beriman atau tidak, itu adalah Allah berikan fasilitas kepada mereka, sekalipun mereka sujud kepada selain Allah, mereka minta kepada selain Allah. Tapi Allah selalu kucurkan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi. Ini adalah bagian dari Rahman. Tapi lebih lagi Allah berikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Ini akan sampai kebaikan-kebaikannya ketika seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang ingin memuji karena mengharap sesuatu, maka yang pertama kali kita ingat adalah Allah Jalla wa Ala. Aulil khauf fa innahu maliku yaumiddin. Atau ketika kita memuji karena takut darinya sesuatu ancaman atau hukuman, maka yang pertama kali ya kita takutin adalah Allah Subhanahu wa taala. Hukuman Allah begitu dahsyat. Contoh-contoh kaum-kaum terdahulu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah hancurkan. Maka ketika kita takut kepada yang lain, yang pertama kali yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam segala sisi, ya. Namanya, perbuatannya, takdirnya, syariatnya, ketentuannya, semuanya adalah baik, sempurna. Maka kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita menyadari ketika kita menjumpai istri atau suami ada kekurangan, itulah sifat makhluk. Kewajiban kita adalah upgrade, ya, meningkatkan, selalu memperbaiki, mencari yang terbaik. Itulah manusia. Ketika seorang ayah menjumpai anaknya tidak maksimal dalam belajar, IQ-nya tidak seperti yang dia harapkan, atau hal yang lain, ya, pasangannya tidak seperti yang diharapkan, memang makhluk adalah ya tidak tempatnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita mengambil faedah, banyak memuji kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah, kemudian banyak mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah, dan juga menyadari bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah, tidak sempurna. Kemudian ya pasangan kita, anak-anak kita, ya banyak kekurangannya, ya kita tidak menyalahkan mereka karena itu, tetapi kita selalu mencari yang terbaik, ya, mendidiknya, meningkatkannya, tidak membodoh-bodohkannya. Ya, kenapa kamu gini, dan seterusnya, karena kurang sempurna, karena memang manusia tempatnya tidak sempurna dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadabbur singkat ini, ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.